Ternyata peran di belakangnya istri. Istrinya yang selalu mempengaruhi. Maka peran penting sekali wahai kaum pria, jika mencari pasangan, harus pasangan bisa mendukung. Bisa membantu untuk menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, peran pasangan. Sebab cara mempengaruhinya tidak pakai ceramah, tapi pakai bisikan halus. Bisikan halus dahsyat. Ini. Dan Abu Lahab itu yang disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu mahlu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa mar'atuhu hammalatal hatab. Disebutkan istrinya yang akan membawa kayu bakarnya nanti. Istrinya disebut juga di situ di ayat tersebut. Istrinya yang mempengaruhi Abu Lahab disebutkan juga di ayat tersebut. Hammalatal hatab. Nah, jadi kalau ada orang tiba-tiba dari keluarganya ada yang susah dan sebagainya, ada contohnya Baginda, bahkan paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab. Padahal semula Abu Lahab itu adalah sempat senang di saat mendengar berita bahwasanya keponakan beliau lahir. Sempat senang waktu mendapatkan kabar dari budaknya bahwasanya ada anak laki-laki yang lahir dari adiknya Said Abdullah. Baik, kemudian pada ahla baitihi, yang diajak adalah keluarganya terlebih dahulu. Wa man yathiqu bihi min asdiqai, dan yang dipercaya dari asdiqa, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Kemudian alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang mempercayai tentang kebenarannya. Jadi dari awal dakwah sudah ada memang beberapa orang yang terlihat ada tanda-tanda bahwasanya mereka itu adalah percaya betul kepada baginda Nabi, mengikuti Nabi, sehingga diseru oleh baginda Nabi SAW dan langsung menyambut seruan beliau. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Baginda mengajak mereka untuk menyembah Allah, dan yang maha tunggal. Dan yang maha tunggal. Warra'fati bin nasi. Dan ini termasuk seruan yang paling tampak pada baginda Nabi, Ra'fah bin nas. Itu juga strategi sebetulnya. Tunjukkan, tampakkan bahwasanya agama yang dibawa oleh baginda Nabi agama penuh kasih. Ra'fah itu kasih sayang. Semua orang rindu kasih sayang. Sehingga kalau mengerti bahwasanya agama ini mengajarkan agama kasih sayang, orang pun terpesona karena semua dari kita perlu kasih sayang. Ra'fah, agama kasih sayang, bin nasi, kepada sesama manusia. Wal ittihad, untuk mengajak bersatu di tengah-tengah masyarakat yang sering berantem, bermusuhan. Orang-orang Quraisy khususnya bermusuhan. Bahkan kemarin disebutkan peperangan terjadi karena sebab yang sangat sepele. Watarkil harb, dan mengajak menghindari peperangan. Baginda mengajak menghindari peperangan. Waqad bada'a bid-da'wati, memulai dakwah sirran, sembunyi, khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin, karena tidak ingin membuat orang kaget, lalu malah menjadikan langkahnya berat. Jadi strateginya begitu. Jadi kalau belum apa-apa sudah membuat gebiar, jangan malah menjadikan orang memusuhinya. Sehingga dakwah menjadi semakin sulit. Bi amrin lam ya'rifu, tidak ingin mengagetkan orang dengan sesuatu yang mereka tidak pernah mengenalnya, tidak pernah terbiasa. Wa lam yasma'u bihi, akhirnya, dan tidak akan mendengar pada akhirnya. Khulasah, kesimpulannya, bada'ad da'watu sirran. Dakwah itu dimulai dengan sembunyi, dengan sir. Bada'a qarabatahu, dimulai dari keluarganya. Nah, wa alahu ila tauhidi, membawanya, yani qarabati wa bada'a da'watu sirran fada'a qarabatahu. Nah, wa
ahlahu dan keluarganya. Ila tauhidi untuk mengesahkan Allah, untuk mempercayai hanya Tuhan itu. Ya Tuhan hanya Tuhan Allah Maha Tunggal. Wal itilafi untuk damai, bersatu, tidak terpecah belah, berrifqi, berlemah lembut bidu'afai dengan orang-orang lemah. Ini adalah permulaan dakwah baginda Nabi SAW di saat berada di Mekah di awal-awal beliau berdakwah. Hingga sampai nanti pada akhirnya mendapatkan perintah untuk berdakwah dengan terang-terangan. Ad-Darsul Khamis Asyar, pelajaran ke-15 awalul mu'minin. Dari seruan dakwah itu membuahkan hasil. Awalul mu'minina, pertama kali orang yang beriman. Awalu man amana bi, orang pertama kali iman kepada baginda Nabi SAW minan nisa'i, dari kaum wanita adalah Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wakana ta'taqidu, Sayyidah Khadijah itu mempercayai sidqa risalati, kebenaran risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima dhahara laha, karena telah tampak dari kepada Siti Khadijah telah tampak minal alamati, tanda-tanda ad-dalati yang menunjukkan ala nubuwati, bahwa baginda Nabi Muhammad adalah seorang nabi, mundu safratihi, mulai dari bepergiannya ma'a khadimiha, dengan pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Wa awwalu man amana bihi minar rijali, adapun dari kaum bapak-bapak pertama kali yang masuk Islam, yang beriman adalah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah orang yang sangat dermawan. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Adapun gelar As-Siddiq diperoleh nanti dalam kisah Isra Mi'raj. Wa kana sadiqahu qabla ba'thihi. Jadi antara baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang sudah dekat dari dulu. Dari sahabat yang dekat dari dulu. Sebelum Nabi diutus menjadi utusan Allah. Walam ya'had alaihi kadiban. Dan Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menemukan dari baginda Nabi dusta sekecil apapun. Kemudian Zaid bin Harithah, dari budak ada Zaid bin Harithah yang akhirnya dimerdekakan. Wakana memerlukan Nabi, ini adalah budaknya baginda Nabi, fa'ataqahu, yang akhirnya dimerdekakan, Zaid bin Harithah. Wa awwalu man amana bihi min as-sibyani Ali. Pertama kali orang pertama yang beriman dari anak-anak kecil adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wakana, dan Sayyidina Ali di sini katakan Rabi'ur Rasul, ibnu Ammir Rasul. Tidak tahu, mungkin ada yang tahu bagaimana kalau Rabib anak tiri. Ibnu Ammir Rasul. Mungkin di sana ada hubungan lain, ibnu Ammi. Bukan Rabib. Kalau Rabib itu anak tiri. Sayyidina Ali anak tirinya Nabi. Adapun yang pasti adalah ibnu Ammihi, ibnu Ammir Rasul, anak pamannya baginda Nabi SAW, karena Sayyidina Ali adalah anaknya Abu Thalib yang merawat baginda Nabi SAW. Wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunah. Adapun Abu Bakar sudah mulai mengajak orang yang Sayyidina Abu Bakar kenal dan cinta, dan orang yang mencintai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fajabahu jam'un katsirun, mulai ada yang mengikuti dari jam'un katsirun. Akhirnya sudah mulai banyak orang yang mengikuti. Minhum Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Tsalitsul khulafa'ir rasyidin, orang yang ketiga dari para khulafa'ur rasyidin. Nanti ada khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman.
Zubair bin Al-Awwam dan juga Sayyidina Zubair bin Awam adalah termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Jadi begitu gambarannya adalah dakwah Nabi luar biasa dahsyat dan nanti ada tantangannya. Nabi diganggu, kemudian bermacam-macam sampai nanti Nabi diboikot, tidak boleh berinteraksi dengan transaksi dengan orang-orang yang ada di Mekah, sehingga pengikut baginda Nabi nanti akan ada berita kelaparan sampai makan daun-daun kering dan sebagainya, kulit-kulit yang sudah mengeras dilembutkan untuk bisa dimakan dan seterusnya. Jadi perlu perjuangan dan Nabi menjalani itu tugas sebagai seorang Nabi. Nah ini ada wa awwalu man amana bi Sayyidatu Khadijah. Pertama kali beriman Sayyidati Khadijah, wa Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Thumma da Abu Bakar ashabahu, kemudian Abu Bakar mengajak sahabat-sahabatnya. Uthman bin Affan seperti Uthman bin Affan, wa Zubair bin Al-Awwam, kemudian Zubair bin Al-Awwam fa'amanu dan mereka beriman. Nah, setelah itu cukup lama. Dakwah dengan sembunyi cukup lama. Makanya jangan strategi perlu disusun dalam berdakwah itu. Menjajaki. Maka kalau dalam berdakwah itu kan melihat keadaan masyarakat itu penting. Jangan sampai kita datang malah menjadi musuh bagi mereka. Dan jangan menyakiti mereka. Jangan mencaci mereka. الدرس السادس عشر, pelajaran yang 16, ad-da'watu jahran. Baru setelah itu baru dakwah terang-terangan. Istamarat ad-da'watu as-sirriyatu, berlangsung dakwah sembunyi Nabi tidak sebentar ternyata. Dalata sanawatin, 3 tahun. Subhanallah, 3 tahun sembunyi-sembunyi. Bahkan kisahnya bahkan sembunyi-sembunyi itu di saat ingin beribadah, menjalankan ibadah itu pergi ke Syekh, ke gang-gang apa kalau di bukit itu, di Syekh itu ada jalan-jalan di bukit-bukit itu atau perkampungan jauh di bukit-bukit itu Syekh. Jadi ke tempat yang sekiranya kampung yang aman beribadah, sampai seperti itu. Bayangkan begitu beratnya, sehingga nanti orang yang awal-awal berdakwah seperti itu, awal-awal menyambut tentu makomnya sangat tinggi, tidak bisa dibanding dengan yang setelahnya. Sehingga orang-orang mulia mereka, as-sabiqunal awwalun, itu adalah orang-orang dahsyat, orang-orang hebat. Makanya nanti ini kebetulan masalah sejarah, ada orang berupaya untuk merubah sejarah yang tujuannya adalah untuk meruntuhkan kemuliaan para sahabat Nabi, termasuk kemarin kita sebutkan ingin merubah umur Sayyidah Khadijah. Itu satu rentetan, satu paket. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar itu dekat dengan baginda Nabi, dikatakan hanya untuk mendapatkan tahta, bersekongkol dengan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mendapatkan tahta yang memang dimiliki oleh baginda Nabi SAW, kejayaan baginda Nabi. Itu disebutkan dalam satu buku. Dan kita sekarang sebenarnya buku itu masih ada. Jadi orang ingin memalsukan sejarah, tapi dengan bermacam-macam cara. Dan seolah-olah masuk akal waktu itu. Kita membaca, oh dahsyat banget masuk akal. Giliran ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq diceritakan, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Umar adalah orang-orang yang tidak duduk dengan Nabi kecuali hanya karena ingin pangkat dan tahta. Kalau seorang anak kecil membaca sejarah Nabi kayak begini, oh Nabi ini kan Nabi dalam keadaan fakir, tahta apa saat ini? Abu Bakar sudah menerimanya, Sayyidina Abu Bakar sudah dekat. Apakah tampak Nabi sebagai seorang raja? Apakah tampak Nabi punya? Ini adalah awal-awal dakwah, yang bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kekayaannya pun habis. Mana tahta yang dicari? Yang membawa Sayyidina Abu Bakar adalah iman, bukan rindu kepada tahta. Bukan rindu kepada tahta, tapi imannya yang kuat. Jadi waktu masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, baginda Nabi adalah belum ada pengikutnya. Yang ada hanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
baru Sayyidina Bakar, Sayyidina Ali, 2-3 orang. Lalu ada orang berkata setelah itu apa? Karena tahta. Ya, karena tahta. Bagaimana karena tahta? Mungkin saat menulis dia betul-betul memang ada kebencian untuk menjadikan orang tidak percaya dengan sejarah itu sendiri. Kemudian di sini akan menjadikan benci kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga nanti ada kelompok orang yang mengaku Islam, ternyata kesibukan mereka hanya menanamkan kebencian kepada orang-orang dekat kepada Rasulullah, yang sebetulnya tanpa mereka sadari yang menghancurkan syariat dengan cara halus. Maka yang harus dibenci adalah orang-orang pembawa pesan-pesan besar dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Siti Aisyah dimusuhi, bahkan dikatakan pelacur. Siti Khadijah juga demikian. Bahkan nanti ada perawi hadis yang sangat besar namanya Abu Hurairah. Bahkan beliau dikatakan sebagai minal muqtirin nabi riwayatil hadisi, orang banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, termasuk Abu Hurairah adalah yang paling difitnah agar orang tidak percaya dengan Abu Hurairah. Sehingga nanti kalau perawi-perawi hadis ini sudah nggak dipercaya, maka hadis Nabi selesai habis. Nggak ada hadis Nabi lagi. Kemudian setelah itu dikatakan Quran pun juga tidak sempurna, apalagi yang tersisa setelah itu. Ini adalah upaya orang mengaku Islam. Makanya hari ini kalau Anda melihat sekelompok orang yang ternyata sudah mulai meragukan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Bakar, pastikan kesesatannya. Kalau Anda menguji keimanannya, bagaimana pendapat tentang Abu Hurairah? Kalau dia masih roddahi, maka pasti dia telah ada di otaknya kebusukan akidah. Kalau Anda tanya tentang Sayyidina Umar bin Khattab, lalu kalau dia masih merenung, pasti ada kebusukan di hatinya. Dan sekarang mulai berkembang di negeri ini. Maka membaca sejarah harus hati-hati. Membaca sejarah hati-hati. Kelihatan kita dirindukan untuk baginda Nabi, tanpa sadar kita dibawa untuk memusuhi sahabat Nabi. Bahkan di saat menyebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam satu buku yang kita baca, ada tidak langsung Abu Bakar. Ibnu Abi Quhafah disebut bapaknya, bukan nama Abu Bakarnya. Karena memang upaya untuk memalsukan, untuk mempengaruhi, untuk berbohong. Jadi sekarang termasuk, makanya kami sampaikan akidah kita adalah akidah ahlil haqqi ahli sunnati wal jamaati. Dengan 2 pilar besar, mencintai ahli bait Rasulullah. Yang kedua, mencintai sahabat Rasulullah. Kalau salah satu pilar ini kita runtuhkan, ambruk, nggak ada akidah. Ada orang mencintai sahabat Nabi tapi benci ahli bait. Dan itu ada namanya nawasib. Ada orang mencintai ahli bait tapi benci sahabat Nabi. Nggak mungkin dong. Bincang. Namanya Rawafid, Rafidah. Kemudian saat ini menjadi namanya Syiah. Dan Syiah bermacam-macam. Dan kadang-kadang kelompok Syiah ini berlindung di balik Syiah yang masih dianggap oleh kaum Sunni. Ada Syiah yang masih dianggap oleh kaum Sunni. Ini sekedar pelajaran bagi anak-anak muda yang berpikir cerdas. Ada di Yaman namanya Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah kalau kembali ke atas imamnya Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu madhab Zaidiyah. Adapun madhab Zaidiyah tidak terlalu jauh dengan madhab ahli sunnati wal jamaati. Hanya perbedaannya mendahulukan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Mengakui Sayyidina Bakar Siddiq, mengakui Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita membaca, telah masuk juga syarah-syarah hadis ahli sunnah dan sebagainya. Dan hari ini yang itu adanya di Son'a. Termasuk nanti akan keluar ulama-ulama dari asal Zaidiyah. Karena Zaidiyah nanti kalau sudah menjadi alim, takarrar menjadi mujtahid mutlak. Seperti buku yang selama ini kita baca, Subulus Salam, Kahlania, kemudian Nailul Autor, Syaukani. Itu asalnya mereka asal madhab Zaidi. Nah, ada kelompok Syiah yang sesat yang mengkafirkan Abu Bakar itu, kalau ingin selamat bersembunyi, tidak semua sesat kan? Ya, kan gitulah. Dia menyebut dulu. Nah, termasuk ada satu buku yang disebarkan di negeri ini ya, menyebutkan
orang ahli sunnah sudah biasa dengan bukunya orang Syiah. Kenapa kok orang Syiah sangat dimusuhi? Padahal dia sudah biasa membaca Nailul Autar dan sebagainya. Nailul Autar ada Syiah Zaidiyah tadi. Syiah Zaidiyah. Kita duduk dengan beberapa ulama Zaidi. Mereka mengatakan, ketemu di sana kami di Yaman. Mereka mengatakan bahasanya, yang paling memusuhi kami, yang paling berat adalah menyebut kelompok Syiah Ithna Asyariyah Imamiyah. Sangat memusuhi kami. Mereka mengatakan, bagaimana mereka menganggap sama? Hanya digelari Syiah Zaidiyah, namanya karena imamnya dari Ahli Bait, sehingga dikatakan Syiah. Jadi tolong ini dibedakan sedikit, dibedakan tentang Syiah Zaidiyah dan Syiah-Syiah yang lainnya seperti Ismailiyah dan Ja'fariyah dan yang lainnya. Kalau sudah mengajarkan permusuhan kebencian, kebaikan apa yang bisa dipetik di balik sebuah keyakinan? Nah ini kembali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ingat, memang ada di sana kelompok Syiah yang mencoba mengoreksi kembali tentang pemikiran-pemikiran Syiah. Syiah Zaidiyah sangat berbeda. Jadi bukan Syiah Zaidiyah itu memang kalau secara akidah, kalau kembali kepada Syiah Zaidiyah, secara akidah Syiah Zaidiyah itu adalah ikut Mu'tazilah. Sangat mengagungkan Wasil bin Atha dan lainnya, ke atasnya Mu'tazilah. Adapun fikihnya 3/4 adalah persis mirip atau sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Selebihnya ikut yang lainnya. Jadi secara fikih sangat dekat dengan fikih Hanafi. Adapun akidahnya Mu'tazilah, dan kita semua ulama Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak kafir. Tapi di sana ada pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalur, sehingga ada kesalahan pemikiran, ya, tapi tidak dikafirkan. Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak dikafirkan. Sehingga kalau kita tahu dialog akidah kita di kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah itu, lebih banyak ada dialog antara ahli sunnah dan Mu'tazilah, ahli sunnah Mu'tazilah. Memang zaman itu adalah zaman ramainya akidah Mu'tazilah, karena waktu itu akidah Mu'tazilah menguasai negara. Dikuasai atau menguasai negara artinya bisa dipegang oleh negara itu zaman Daulah Abbasiyah, kurang lebih selama 7 abad atau 8 abad, pun pada akhirnya berakhir runtuh. Yang nongol adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Baik, ada beberapa kelompok Syiah yang sesat dan menyesatkan berlindung di balik nama Syiah Zaidiyah. Jadi di saat menyebutkan ingin cari pelindung, menyebut tokoh-tokoh yaitu Kahlani, Syaukani disebut untuk berlindung. Baik, Sayyidina Abu Bakar, mengalih pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menurut kelompok Syiah yang masuk Indonesia, yang sungguh membahayakan. Kenapa? Mengatakan Sayyidina Abu Bakar adalah musuh, bukan sekedar tidak beriman, harus dikutuk. Termasuk putrinya juga disebut sebagai, lihat buku-buku yang beredar, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq yaitu Sayyidat Aisyah, istri baginda Nabi SAW, dianggap sebagai naudzubillah dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Ya, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga dimusuhi. Lalu putri beliau Sayyidah Hafsah juga dimusuhi. Baik, jadi cukup ya, ini adalah begitu gamblangnya bahwasanya yang mengatakan, yang mencoba memalsukan sejarah bahwa Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Nabi untuk tahta terjawab dengan buku kecil semacam ini. Dari kecil ini Nabi baru mulai dakwah, dalam masa 3 tahun sembunyi, mana ada tahta, mana ada kebesaran kaum jamaah, belum ada. Tapi Sayyidina Abu Bakar sudah menerima Islam, menerima iman. Baik, ini yang kita jadikan pelajaran yang pernah kami janjikan akan kami sisipkan masalah keyakinan dan akidah, karena ini sangat penting. Kalau sudah begini, membaca sejarah begini, anak-anak muda pun kalau melihat sejarah Abu Bakar begini harus paham bagaimana Nabi aja belum tampak dengan kebesaran kejayaannya, belum banyak pengikutnya. Bahkan sampai beliau mulai mengajak seruan ini, seruan ramai pertama adalah di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 40-an orang. Kemudian Istamarad da'watul sirriyatu, dakwah sembunyi-sembunyi berjalan
thalatha sanawatin 3 tahun. Ajaba fi athnaiha katsiru minal asyrafi wal mawali. Banyak yang menyambut dari orang-orang besar, orang mulia dan mawali, budak-budak. Pada dzalika ummi Rasulullah SAW bil jahri. Setelah itu baru Nabi mendapatkan perintah untuk dakwah terang-terangan biqauli ta'ala fasda' bima tu'mar. Berterang-teranglah kau, jangan ragu, jangan sembunyi-sembunyi lagi untuk menyampaikan apa yang kau diperintahkan. Wa arid 'anil musyrikin. Sudahlah, apapun yang mereka lakukan tidak usah pusing, berpalinglah dari mereka. Jangan bingung, jangan pusing. Fasaida 'ala sofa. Naik ke atas bukit Sofa. Semoga nyampe semuanya ke Sofa. Nanti ada marwah Sofa. Sofa itu kalau kita berdiri di Sofa, gambarannya kayaknya sih, karena sekarang sudah ketutup dengan bangunan masjid. Kayaknya dulu kalau kita lagi naik ke Sofa, itu langsung kelihatan Ka'bah. Bukit Sofa Marwah. Karena kalau kita Ka'bah di tempat kamera itu, Sofa dan Marwah. Sofa di kiri, Marwah di kanannya. Jadi Sofa naik di sini baginda. Nada qaumahu, menyeru kaumnya. Pada majtama'u, dan mereka baik-baik saja diseru oleh Nabi, diajak kumpul, ya kumpul. Qala lahum, kemudian Nabi menguji mereka apakah masih percaya dengan Nabi. Ini kan termasuk siasat untuk dikunci. Strategi dalam kecerdasan dalam bertutur kata itu, ngunci dulu. Dikunci. Hal tusaddiqunani fima akhbirukum bihi. Kalau aku ingin menyampaikan satu, ente bakal percaya enggak? Oh ya percaya dong. Faqalu jami'um na'am. Gimana enggak percaya? Majarrabna alaika kadiban mundu nasya'atika ilal an. Kami tidak pernah menemukan kamu berbohong sama sekali wahai Muhammad, dari dulu, dari kau tumbuh sampai sekarang. Ya percaya, ngomong apa kau faqala. Setelah itu apa? Menunggu-nunggu, apa kabar apa ini? Sebab Nabi tidak pernah berbohong. Pasti ini kalau sampai manggil begini kabar ajib ini, bagus ini. Berita tidak tambang emas kayak intan permata atau bagaimana gitu. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Datang semuanya, menunggu, menyiapkan telinganya untuk mendengar perkataan Nabi. Ternyata Nabi menyeru, angkidu anfusakum minan nari. Bebaskan diri kalian dari api neraka. Inni nadhirun lakum min adzabin syadidin. Aku menyeru kepada kalian, mengingatkan kalian agar tidak kena hukuman yang pedih. Kemudian ceritanya adalah panjang, bahwa nanti disebutkan tentang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mulai khutbah. Wah, ini boleh heboh. Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami, wahai Muhammad? Apa-apa nih? Ternyata orang yang pertama kali termasuk orang yang paling bersuara lantang adalah Abu Lahab. Faqala ammuhu Abu Lahabin. Abu Lahab mendengar seruan begini memang dipengaruhi oleh istri yang tidak baik. Memang tidak diajari silaturahmi, tidak diajari ini. Abu Lahab itu aneh. Faqala lahu ammuhu, pamannya berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana. Untuk ini kau kumpulkan kita semuanya ini, ha? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Fa'anzalallahu fi haqqihi surata Lahab. Akhirnya Allah malah menurunkan, yang celaka bukan kamu wahai Muhammad, yang celaka orang yang mengatakan engkau celaka. Sehingga tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya celakalah Abu Lahab itu sendiri. Jadi kisahnya turunnya ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu mahlu wa ma kasab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, celaka. Yada Abi Lahab wa tabb, dan sungguh celaka. Ma aghna anhu mahlu wa ma kasab. Tidak akan berguna bagi dia hartanya dan apa yang ia cari kumpulkan selama ini. Saya selana rong dzata lahab, akan memasuki neraka yang punya lahab. Lahab itu adalah kobaran api. Kobaran api.
Sehingga Abu Lahab itu orang yang punya kobaran api. Jadi orang ahli neraka dia. Nah, sampai akhirnya ini adalah kisahnya, kisah Abu Lahab yang latar belakangnya. Selama ini mungkin orang tidak membaca bagaimana Abu Lahab menjadi orang seperti itu. Ternyata para sejarah bisa mengintip ada pengaruh di belakangnya. Suami nggak mau bayar zakat, ternyata istrinya yang ruwet. Istri yang nggak mau membagi waris dengan benar karena dibisikin sama suaminya. Makanya pasangan itu penting sekali. Kalau tidak saling tolong-menolong dalam kebaikan, merugikan. Khulasah, ringkasannya adalah ba'da 3 sanawatin, setelah 3 tahun Nabi berdakwah dengan sembunyi, umira bil jahri, Nabi diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, fajama'a qaumahu, kemudian dikumpulkan kaumnya, wa anzarahum adzabal akhirati, dan berikan peringatan kepada mereka agar tidak terjerumus di dalam siksa, tidak terkena siksa di akhirat nanti. Baru soal itu ramai. Wah, mulai dari upaya-upaya untuk memusuhi Nabi, memboikot Nabi, menyakiti Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Sedikit kita mereview dari materi yang kita terima, ilmu-ilmu yang kita dapatkan sore hari ini. Asabiqunal awwalun, yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kaum wanita siapa? Sayyidah Khadijah. Kemudian dari kaum laki-laki atau bapak-bapak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Zaid bin Harisah. Kemudian dari anak kecil siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Zubair bin Awam. Masya Allah, semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan tadi dari kisah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, dari mulai dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan, menjadikan kita semakin cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin, Allahumma amin. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, apakah kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikhususkan untuk Nabi Muhammad atau boleh disematkan setelah nama para nabi? Setelah nama para nabi selain Nabi Muhammad. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk baginda Nabi, akan tapi bersolawat dan salam kepada semua Nabi itu juga dianjurkan. Bersolawat kepada semua Nabi itu juga dianjurkan. Hanya biasanya orang meringkas kalau kepada Nabi yang lain alaihi salam. Bahkan biasanya orang yang sangat beradab kepada baginda Nabi nggak bisa bersalawat kepada Nabi terdahulu. Mesti bersalawat kepada, misalnya kepada Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina assalamu, jadi bawa baginda Nabi. Jadi tidak bersalawat kepada kepada sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat sallallahu alaihi wasallam adalah salawat yang paling pendek, paling praktis. Dan itu sudah biasa dibaca oleh para muhaddithin. Kalau menyebut nama Nabi, bersalawat termasuk salawat itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa digunakan untuk nabi-nabi yang lainnya, karena maknanya itu bersalawat dan bersalam. Dan bersalawat dan bersalam, kita dianjurkan ke salawat kepada baginda Nabi, dan kita dianjurkan juga kita bersalam kepada Nabi dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan salawat Ibrahimiyah Nabi Ibrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bersalat Nabi Ibrahim. Jadi bersalat Nabi Ibrahim juga ada, bukan bersalam saja. Kama shallaita ala Ibrahim. Kita juga dianjurkan bersalat Nabi Ibrahim. Itu namanya kebiasaan. Umumnya orang seperti itu. Bahkan mungkin ada orang yang tadi kami sebutkan sempurna kalau bersalawat. Salawat kepada Nabi terdahulu, nggak mau lupa kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi salam, biasanya kan begitu. Dia nggak mampu mengucapkan. Nabi Musa alaihi
wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina Muhammad assalam. Biasanya tambahan begitu. Itu hanya masalah tambahan kesempurnaan saja. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada larangan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari jamaah laki-laki, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan, kami persilahkan. Baik, selanjutnya kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah datang melalui sosial media. Izin membacakan Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah masih bisa dilihat ketika sebelum mati saat sakaratul maut dan masih termasuk dalam kehidupan dunia. Tapi bagaimana kalau tanda-tanda yang tidak baik itu muncul setelah kematian orang tersebut? Contohnya kuburannya terbakar atau mayatnya dipenuhi belatung. Apakah itu masih bisa kita husnuzoni dengan husnul khotimah Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi seorang hamba meninggal dalam keadaan dia beriman muslim, hentikan untuk berprasangka buruk. Kalau masalah jenazah jadi belatung, jenazah kita semua akan jadi belatung. Yang bermasalah kita suka prasangka, bertanda-tanda belum pasti. Tadi disampaikan pertanda meninggal sebelum wafat. Kenapa? Kalau tandanya apa? Dia meronta-ronta, apakah dia suul khotimah? Oh tidak. Siapa mengatakan meronta-ronta suul khotimah? Baginda menyebutkan inna sakaratul maut, innal mauti lasakarat. Nabi menyebutkan sakaratul maut itu menyakitkan. Bahkan bisa saja itu menghapus dosa. Kenapa kita prasangka buruk? Pendidikan dari mana itu? Ada orang mukanya hitam setelah meninggal. Ternyata kalau itu medis kena jantung. Jangan biasa prasangka buruk kepada seseorang. Mungkin dia punya dosa di hari yang lalu, tapi di saat lahdoh sakaratul maut, waktu sakaratul maut bisa saja sudah dihapus. Bahkan baginda mengatakan innal maut sakarat, sakarat maut baik Nabi mengatakan sakarat maut sampai dikatakan Siti Aisyah. Nabi berkeringat. Keringat dingin sampai kalau diusap itu langsung mengering. Jangan biasa berprasangka. Sakarat maut saat-saat penghapus dosa bagi ahli iman. Sakit. Ada memang orang tiba-tiba tertidur, ada lain adalah. Apalagi yang seperti itu nggak boleh suudon lagi. Yang kelihatan meronta dan sebagainya, nggak boleh kita suudon. Tadi melihat sebelum meninggal terlihat tanda-tandanya. Bukan, jangan bicara tentang tanda-tanda. Makanya kalau orang ingin memandikan mayit harus orang yang amanat. Karena kadang melihat sesuatu yang akhirnya karena dia mulutnya kotor, berkomentar yang jelek, menggunjing orang yang meninggal dunia, dosa. Dia minta maaf kemana? Ada belatungnya, karena dia inapkan terlalu lama. Diinapkan terlalu lama. Mungkin ada perjalanan dan sebagainya. Jangan. Kalau masalah tubuh kita ini akan menjadi busuk, semua akan busuk. Nah, tiba-tiba ada pengecualian orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ini babnya beda. Bukan berarti yang tubuhnya busuk, hilang, hancur, lalu dia di neraka. Enggak. Jadi tolonglah jangan biasa berprasangka buruk kepada orang telah meninggal dunia. Di saat meninggal melihat dia sakit dan sebagainya. Mungkin kita melihat seorang alim besar yang luar biasa. Tapi kenapa meninggalnya kok merasa sakit? Oh, bukan berarti dia suul khotimah. Dari mana rumus suul khotimah merasakan sakit waktu sakaratul maut? Sakaratul maut itu belum meninggal. Bukankah kaidah orang beriman adalah semua sakit yang dirasakan seseorang sebelum meninggal akan jadi pahala dan penghapus dosa? Mana rumus itu dilupakan? Kita tuh tidak tahu, berguru, kita belajar sering suudon sama orang. Bahaya. Orang meninggal dunia bukan kita beristighfar, minta ampun, doain, mengamati. Ini ada tanda-tandanya. Kayak suul khotimah ini. Ini model apa orang begini? Mungkin sekali Anda akan menemukan seorang yang ternyata meninggalnya adalah begitu meronta-ronta dan sebagainya. Apalagi mohon maaf, jika sakitnya sakit yang sakit dalam seperti kanker dan sebagainya. Oh, dia menahan sakit yang sangat. Sementara sakit kanker itu sakit di dalam. Dalam itu termasuk namanya batn. Ulama mengatakan sakit dari dalam mati syahid. Anda suudon. Dia sampai diikat. Saya melihat orang kena kanker sampai diikat tangannya. Karena tidak kuat merasakan sakit. Diikat. Sampai ronta-ronta.
Sakit. Sementara itu diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah. Tak taunya kita punya lisan busuk, hati kotor, prasangka, kasihan meninggalnya, kasihan meninggalnya. Dibanding, lakukan banding-banding. Oh, kalau dia matinya langsung sep. Kalau ada orang mati sep, alhamdulillah. Dia tidak menemukan sakaratul maut dan semoga sudah diampuni. Kalau ada orang menemukan meninggal dalam keadaan sakit seperti itu, sebetulnya itu antara 3 pengangkatan derajat, pengampunan dosa, atau karena Allah ingin menyiapkan pahala. Allah akan menyiapkan pahala. Tolong ya jangan biasa dengan prasangka. Adapun adanya kotoran dan sebagainya, belatung dan sebagainya. Ini karena sering nonton film hikayat-hikayat begitu tuh. Biasanya, wah ini orang meninggal dunia begini dan sebagainya. Termasuk mungkin ada seorang dulu pezina, kemudian meninggal dunia. Baunya tidak enak, dihubung-hubungkan. Bisa jadi karena Allah ingin menghapus dosanya dengan orang-orang ini karena menggunjing, digunjing. Oh, pezina, baunya nggak enak. Astagfirullah, pezina, baunya nggak enak. 6 orang sudah habis dosanya. Yang 6 orang neraka dia. Zina masa lalu, dia sudah taubat meninggal. Ya, tolong jangan biasa membaca-baca, jangan jadi peramal-peramalan, menduga-duga nggak ada. Husnudon, kalau orang meninggal dunia, husnudon. Ya, husnudon selagi dia ahli iman, ahli la ilaha illallah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu ya. Jangan sampai termasuk, mohon maaf jika ada orang yang mungkin terlihat dia adalah berada di tempat yang tidak baik, belum tentu dia ingin melakukan ketidakbaikan. Ini Ustadz matinya di tempat mabuk, di tempat pelacuran. Katanya apa? Dipukuli di situ, ngapain ada di situ? Ya bisa jadi adalah nyari temannya, saudaranya, lalu kebawa ke situ dan dengan biasa berprasangka buruk. Naudzubillah ya. Jaga hati. Apalagi orang yang telah meninggal dunia, nggak boleh digunjing juga. Kembali pada kalau kita memandikan orang meninggal, hendaknya orang yang amanat. Sebab orang meninggal dunia kan dimandikan. Sering terlihat mungkin ada ciri apa namanya? Ada tanda apa kalau orang nyebutnya? Ada hitam di mana, ini itu kan selama hidupnya tidak pernah kelihatan dia malu. Kalau meninggal dunia tidak bisa menutupi lagi dia. Aku yang ngomong, itunya hitam. Itu ini. Wah ini adalah naudzubillah. Ada orang-orang mandikan seperti itu, masya Allah. Maka memandikan hati-hati, jangan menggunjing, jangan ngomongin. Kalau mandikan pastikan. Di samping itu memang kita tidak boleh melihat auratnya. Ada bagian yang boleh dibuka tapi kelihatan sesuatu yang kalau waktu hidup kelihatan dia malu. Setelah meninggal dunia kita tidak bisa menutupi lagi. Tapi dasar mulutnya yang memandikan kotor, astagfirullah, jadi gitu ya Allah. Jaga lisan. Jangan menggunjing kok dah habis-habisnya orang hidup digunjing, sampai orang mati digunjing. Mau apa kita ini? Ya, jangan biasa membaca-baca alamat-alamat meninggal dunia husnul khotimah. Berbuat baiklah agar Anda husnul khotimah. Selesai. Nggak usah nilai bagaimana orang meninggal. Adapun yang pernah kita baca dalam buku-buku, ada orang meninggal dunia dengan ciri ini adalah tidak bisa dipukul rata. Mungkin ada orang yang diberi oleh Allah ilham mengetahui, tapi nggak bisa dipukul rata. Sakaratul maut sakit. Nabi mengatakan innal lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, innal lil mauti la sakarat. Innal lil mauti la sakarat. Itu saja. Semoga Allah menjaga lisan kita dan berikan kepada kita husnul khotimah. Allah. Baik, Masya Allah. Intinya kita harus husnudzan. Syaitan jazakan Bu atas jawabannya dan mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahid yang maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami lemah, berikan kekuatan. Kami lemah, berikan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, kekuatan untuk melakukan kebaikan, kekuatan untuk mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, kekuatan untuk menjaga akhlak kami dan anak-anak kami. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka,
Dan kami mohon ya Allah kirimkan untuk kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada saudara-saudari kami pertolongan dan kekuatan ya Allah dan ketabahan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus, yang cinta umat ya Allah, yang cinta umat ya Allah, yang cinta umat adil ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami di surga bersama kekasih Nabi Muhammad. Seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ampuni kami semua di bulan mulia ini. Jadikan kami orang-orang yang beruntung dengan pahala berlipat ganda dan pengampunan darimu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sadaqallahu barakatil Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.